Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek dan kali ini kita bakal ngelanjutin belajar render realistic V-Ray 6 eksterior part 16. Ya, jadi di sini ada sebuah model dan modeling ini itu dasar ya, dasar modeling ini itu dari yang namanya Sasaki Kojiro. Cuman di sini saya sudah modifikasi ya. Jadi ya mungkin kelihatan sedikit lah model dari Sasaki Kojiro, tapi di sini saya sudah rubah-rubah yang bakal kelihatan itu bagian sini sama bagian sini itu masih model asli. Tapi untuk bagian sini, bagian ini dan ini itu sudah direnov semua sih atau sudah diganti semua gitu. Oke, jadi di sini tuh awalnya desainnya kayak Jepang banget. Nah, saya bakal rubah ke desain rumah tropis. Ya, jadi cocok untuk iklim Indonesia sih sebenarnya. Ya, sebenarnya juga kalau untuk rumah tropis ya cocok-cocok aja. Di Jepang juga cocok gitu. Jadi ini biar tahu aja sih modeling dasarnya itu dari si Sasaki Kojiro. Oke, kita bakal langsung ngebahas nih settingan renderingnya. Ya mungkin kalian sudah lihat ya waktu awal saya gerak-gerakin ini tuh udah banyak banget vegetasi-vegetasinya karena memang untuk konturnya, nah ini konturnya ini masih asli juga sih, belum belum dirubah-rubah dan memang nggak dirubah karena mau dipakai gitu konturnya. Kalau dibuat dari awal lagi konturnya bisa, cuman lama gitu. Jadi kondisi environmentnya itu mendukung untuk memperbanyak vegetasi gitu. Ya, jadi di sini tuh banyak banget vegetasi dan kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ada beberapa vegetasi yang berbeda ya. Sebenarnya ya sama semua tumbuhan, cuman ini beda jenis file. Kalau misalnya yang ini itu kayak bawaan langsung dari V-Ray-nya ya Chaos Cosmos dan ini di apa ya kayak dikompres gitu kan modelnya tapi pada saat di render itu nggak bakal merubah kualitasnya dan bahkan kelihatan seperti realistik gitu atau seperti pohon asli. Nah, yang ini jauh lebih ringan. Jadi kalian bisa perhatiin ini kenapa jauh lebih ringan? Ini sebenarnya jenis filenya itu proxy ya. Ini yang benar-benar proxy asli. Kalau ini kan masih ada bentuknya. Nah, kalau ini udah nggak ada, ya makanya ringan. Cuman memang agak sedikit susah sih kalau misalnya kita pakai semua yang kayak beginian, karena nggak ada bentuknya dan kita nggak tahu misalnya di mana letak pastinya gitu. Kayak begini aja tuh nggak tahu batangnya itu ada di mana. Ya, jadi memang harus dikira-kira sih kalau pakai kayak beginian. Oke, jelas ya. Kita bakal langsung belajar untuk ngekspor dulu nih untuk proxinya ya. Untuk proxinya itu kalian bisa ambil ya, bisa ambil terus kalian bisa masukin gitu. Sebenarnya bukan ekspor sih, import ya. Jadi di sini kalian bisa ambil. Nah, terus kalian cari proxinya atau file proxinya. Yang mana ya file proxinya di sini? Dokumen pagar program kemarin sempat. Nah, ini. Ya, jadi ini di-download. Ini besaran filenya ini berapa ya? Ya hampir 1 GB lah ya, 781 MB. Nah, di sini tuh ada semua untuk jenis-jenis filenya. Tinggal kalian klik aja di sini. Klik open. Tuh, bakal langsung jadi kayak gini, ya. Jadi itu gampang banget untuk ngambil file seperti ini dan file seperti ini bisa dibuat juga gitu. Jadi file ini tuh bisa dibuat. Tapi kalau dari pohon Chaos Cosmos saya belum pernah coba ya. Cuman dari 3D asli. Jadi misalnya nih kalian ngedownload di salah satu blog atau web gitu kan yang menyediakan file 3D original atau 3D asli yang belum dikompres atau dirubah bentuk filenya sehingga memperingan ketika misalnya kalian memasukkan ya mengimport file tersebut ke dalam file 3D kalian itu masih file aslinya. Jadi kalian buka aja file aslinya, terus kalian klik ini. Nah, pada saat kalian klik ini tuh kalian tinggal klik ini export to proxy gitu. Jadi ini bakal jadi file proxy dan ini bakal bisa digunakan dalam bentuk file yang ini ya.
Sampai sini semoga kalian bisa paham ya apa yang saya maksud. Tapi nanti mungkin kalau misalnya ada yang belum paham soal ekspor dan import file proxy atau membuat file 3D asli gitu yang belum dikompres sama sekali ke proxy, kalian bisa komen aja, nanti saya bakal buatin tutor tersendirinya gitu. Itu pun kalau misalnya kalian pengen dibuatin gitu. Oke? Nah, jadi kayak gitu. Dan ini jauh lebih ringan daripada ini. Terus untuk hasilnya, nah jadi bedanya nih ya. Bedanya untuk hasilnya yang ini sama yang ini itu tergantung dari file 3D aslinya. Kalau misalnya yang ini sudah ditentuin dari V-Ray-nya. Dan seperti yang kalian tahu, untuk file apa ya, file kompresnya bawaan V-Ray atau 3D maupun material bawaan V-Ray dari Kios Cosmos itu semuanya hampir realistik. Walaupun ada beberapa file yang ya realistik tapi rusak gitu filenya. Nah, ada beberapa sih yang saya temukan itu mungkin karena pengaruh pencahayaan atau pengaruh file gabungan file antara file lama sama file baru. Nah, itu bisa jadi juga, tapi nggak benar-benar pure dari Kios Cosmosnya. Kalau dari Kios Cosmosnya itu semua filenya bagus. Cuma karena bercampur makanya jadi rusak gitu. Beberapa nggak bisa dipakai. Oke, jadi itu bawaan ya. Kalian udah lihat juga hasil-hasil dari ini, dari file-file kompresnya V-Ray langsung. Ya, seperti di tutorial render kemarin, hasilnya seperti itu gitu. Bagus dan kelihatan realistik. Nah, kalau yang ini tuh kalian harus pintar-pintar milih file 3D asli buat kalian jadiin proxy. Jadi kalian harus pilih yang benar-benar bagus, mendekati realistik atau file 3D yang realistik gitu. Karena ada juga file 3D yang realistik maupun yang nggak realistik, yang kayak cuman pohon-pohon aja gitu. Terus pas di render bakal jelek hasilnya. Ya, jadi kalian harus pilih yang kualitasnya bagus. Terus kalian jadiin file proxy. Nah, itu enak banget kalau dipakai kayak ini. Ini saya sudah coba. Nanti kalian bisa lihat sendiri hasil renderingnya gitu. Oke, jelas ya? Terus kita bakal langsung lanjut ke settingan. Nah, di settingan di V-Ray-nya yang pertama kita bakal lihatin dulu komponen-komponen 3D yang kita gunakan ya di dalam modeling ini atau di dalam tutorial render V-Ray 6 Realistic Exterior part 16-nya ya. Jadi di sini ada yang namanya ini. Ya, ini file 3D yang kita pakai. Saya bakal klik satu-satu biar kalian bisa lihat jenisnya. Kalau misalnya agak kecepatan, kalian bisa pause-pause atau kalian bisa download video ini gitu. Tapi jangan lupa di-share ya, biar semakin banyak yang tahu tentang channel ini dan video ini juga semakin bermanfaat untuk banyak orang gitu. Nah, ini ada file terpisah ya. Ini file Kios Cosmos, terus ini file proxy gitu. Nah, tadi itu ada file yang saya masukin terbaca di sistemnya. Kayak ini yang tadi, tapi saya nggak pakai gitu. Jadi nggak masalah sih sebenarnya dan bagusnya memang dihapus gitu. Terus yang dipakai file yang dipakai aja gitu. Oke, jadi terpisah ya, beda bentuk file. Tapi semua tergabung di dalam geometri. Jadi bentuk geometri ini tergabung semuanya file-file 3D gitu. Oke, jelas ya. Terus apa lagi ya? Kita langsung lanjut ke settingan. Di sini saya pakai engine-nya RTX. Terus settingan kamera seperti biasa 12,8 dan render outputnya di sini 1238. Ya, 1238 sebenarnya mau dikasih 2000 sih. Cuman nggak jadi. Terus bagian environment. Nah, environment di sini intensity-nya 60. Kita nggak pakai GI-nya nggak, karena mau pakai GI atau cahaya langsung dari sun bawaan SketchUp ya. Kita buka aja di sini. Oke, di sini itu environment-nya kita pakai dari polyheaven.com. Kalian bisa download aja di sana. Terus file environment yang saya pakai ini. Jadi biar kalian lihat aja sih jenis filenya. Gampang juga nanti kalian mau carinya ini. Ya, liatin aja ini. Kalian bisa catat terus cari di situ. Ada 2K.
Kalau misalnya kalian mau download sampai 2K atau kalian mau ngerender kualitasnya sampai 2K. Tapi kalau misalnya cuma 1K atau HD aja atau ukurannya 1080 itu ya udah pakai yang 1K aja gitu. Oke, jelas ya. Nah, untuk settingannya alpha from intensity diaktifin, terus ke bawah lagi nih. Ini pengaturannya sesuai scan kalian. Nggak ada yang spesial sih di sini. Oke, jelas ya. Di sini udah kita bakal kembali lagi. GI-nya nggak ada. Oke, di sini kita menggunakan DOM like. Nggak. Kita nggak pakai DOM like. Bukan DOM like ini. Salah. Terus untuk pencahayaannya, sini kita pakai rectangle 1 sama rectangle 2. Di sini ada dua rectangle ya. Hashtag 1 sama rectangle biasa gitu. Terus sunnya pengaturannya seperti ini. Oke, pengaturannya ini kalian hafalin aja yang di sini nih. Kalau memang pengen hasilnya nanti sama kayak saya, hafalin aja pencahayaan mataharinya kayak gini. Terus apa lagi ya? Rectangle-nya intensity-nya 30, settingan rectangle-nya seperti ini. Dome like ini nggak dipakai ya, karena udah pakai cahaya dari environment. Ini eh kayaknya lupa saya hapus untuk dome like-nya. Oke, tapi biarin aja sih. Oke, jadi langsung kita ke scan satu. Oh iya, lupa untuk pengaturan kamera. Nah, jadi kemarin itu ada yang nanya juga sih untuk settingan kameranya seperti apa. Nah, settingan kameranya tergantung model dari objek 3D-nya. Kalau misalnya objek 3D-nya itu kayak banyak elemen vertikalnya, terus lumayan tinggi ya, misalnya kayak gini, lumayan tinggi. Nah, itu pakainya aspek rasionya itu square 1:1. Kalau misalnya kalian pengen memperlihatkan lebih banyak apa ya, lebih banyak environment di sekitar bangunannya, itu kalian pakai yang standar. Ini yang widescreen 16:9 ya. Jadi tergantung dari penggunaan atau pemakaian kalian gitu, kebutuhan kalian lah. Oke, selanjutnya render parameter ini 0,05, defaultnya 0,4 ya. Terus global illuminationnya 1500. Terus apalagi ya, advance kameranya ya biasa aja sih kayak gini. Denoisernya diaktifin, saya pakai engine V-Ray denoiser. Oke, sampai sini jelas dan yap, semoga kalian bisa ngerti. Kita bakal langsung lihat hasilnya. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini nggak ada sama sekali dari Photoshop ya. Photoshop itu paling cuma nambahin logo aja sih, logo Tenars. Dan ya kurang lebih hasilnya seperti ini. Pure benar-benar dari V-Ray-nya langsung gitu. Ini tadi pencahayaan environment-nya atau pencahayaan HDRI-nya. Ya, kalian bisa nilai aja sendiri bagaimana kualitas environment dari tumbuhan-tumbuhannya, terus dari airnya nih, dari airnya, terus dari refleksinya ya. Refleksinya juga ada rectangle di dalam ya. Tadi saya sudah taruh rectangle di dalam sini. Terus apalagi ya? Oh ya, ini hasil dari proksinya. Ini kenapa diperbesar agak pecah? Karena resolusinya. Tadi resolusinya 1200. Seharusnya bagusnya kasih 2000-an lah ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau dari sini sih cukup. Kalau untuk presentase atau posting itu cukup. Ya, cukup seperti ini itu udah bagus sih. Udah lumayan lah. Jadi seperti ini hasilnya. Nggak kalah bagus sama hasil Kios Cosmos karena memang 3D aslinya yang ini itu benar-benar realistik. Ya, jadi dia ngambil file-file realistik terus dijadiin proxy gitu.
Oke, mungkin segitu dulu dari saya dan thank you buat kalian semua yang nonton channel ini. Kalian bisa support channel ini karena saya baru ngaktifin super thanks. Jadi kalian bisa donasi channel ini dengan tujuan untuk mendukung agar terus berkembang. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan yang paling penting adalah share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang channel ini dan saya pun semakin semangat untuk membagikan informasi seputar arsitek maupun arsitektur. Terus kalau misalnya kalian ada pengen kerja sama ya, kalian bisa DM saya melalui Instagram. Saya juga udah cantumin di channel link dari Instagram saya. Di sana kalian bisa langsung DM saya. Jadi bisa ngobrol-ngobrol juga, bisa diskusi juga di Instagram. Oke, segitu dulu. Thank you untuk kalian semua. See you di next video berikutnya. Bye guys.